Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi di channel YouTube saya, Dwi Gandung Hartanto. Dan kita masih ada di dalam konten Belajar Bersama Gandung. Jangan lupa, untuk kalian yang ingin terus mendapatkan video kegiatan pembelajaran dan menambah ilmu kalian, ingat, subscribe, like, dan komen video-video di channel saya. Oke? Pada kesempatan kali ini, kita masih di kegiatan pembelajaran teknik pengolahan audio dan video. Dan yang akan saya bahas adalah pengambilan gambar bergerak, di mana kita akan membahas tentang macam-macam video, macam-macam kamera video, teknik pengambilan gambarnya, baik itu angle dan teknik pergerakan kameranya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Oke, ketemu lagi dengan saya di materi pengambilan gambar bergerak untuk mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Untuk kompetensi dasar, kita masih sama pembahasannya seperti yang kemarin ya. Untuk kompetensi 3.2, 3.3, 3.4, 3.11. Dan untuk kompetensi dasar keterampilannya pun sama, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.11. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pun masih sama ya. Diharapkan di sini kalian mampu seperti yang ada di dalam layar kalian. Untuk pembahasan pada pertemuan kali ini adalah kita akan bahas tentang gerakan kamera dalam pengambilan gambar. Di dalam pengambilan gambar, selain kita akan memperhatikan sudut pandang ya, atau angle, dan juga ukuran bidang pandang atau frame size, seorang kameramen ini harus memperhatikan gerakan dan perpindahan kamera. Setiap gerakan dan perpindahan kamera dapat memberikan kesan tersendiri dalam sebuah adegan. Misalnya untuk menciptakan gambar yang dinamis dan dramatis. Juga untuk mampu mengubah pandangan penonton atau audiens terhadap suatu objek. Nah, gerakan kamera atau kamera movement ini adalah sebuah teknik pengambilan video dengan menggerakkan kamera dengan tujuan untuk memberikan kesan dan arti tersendiri. Biasanya, teknik seperti ini sangat diperlukan oleh orang yang ingin terjun ke dunia sinematografi atau dunia film atau video. Nah, adapun macam-macam gerakan kamera di dalam pengambilan gambar ini adalah yang pertama adalah panning. Panning ini adalah gerakan kamera secara mendatar atau horizontal pada porosnya dari ke kiri ke kanan atau sebaliknya, kanan ke kiri. Panning ini bisa diibaratkan dengan menoleh kepala ke kiri atau ke kanan. Jika kamera digeser ke kanan, maka itu disebut pan right. Sebaliknya, jika kamera digeser ke kiri atau menoleh ke kiri, itu disebut dengan pan left. Ketika melakukan panning, gerakan kamerawan tidak boleh terlalu cepat. Waktu standar yang biasanya digunakan ketika untuk melakukan panning ini adalah 3 sampai dengan 5 detik. Mengapa? Karena seorang penonton akan mampu mengenali objek dalam waktu minimal 3 detik. Apabila kurang dari 3 detik, maka si penonton ini akan mendapat kesulitan dalam mengenali objek yang dilihatnya. Pengambilan gambar secara panning ini akan menampilkan kesan urutan objek secara rapi. Jadi kalau misalkan kita bicara panning, ini adalah gerakan kamera menoleh, ya. Kamera berdiri, kemudian menoleh ke kiri atau pan left dan juga ke kanan atau pan right, ya. Apa sih tujuan dari pergerakan kamera panning? Kamera panning ini bertujuan untuk memperlihatkan
ke ruangan atau keluasan di sekitar subjek. Kemudian ini juga bisa menunjukkan hubungan antar posisi dan juga bisa memperlihatkan keadaan subjek yang berukuran lebar karena posisi tidak terbatas oleh frame kamera. Di situ kamera akan mengikuti gerak, gitu ya. Yang kedua adalah tilting. Tilting ini adalah gerakan kamera secara tegak lurus atau vertikal, tetap berjalan pada porosnya dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Jika kamera mendongak ke atas, ini kita istilahkan dengan nama tilting up. Dan sebaliknya, jika kamera menunduk ke bawah, maka ini disebut dengan tilting down. Pengambilan gambar secara tilting ini biasanya digunakan untuk menampilkan gambaran sosok tertentu kepada penonton, sehingga menimbulkan kesan penasaran. Jadi, kalau misalkan tadi kita lihat pen adalah menoleh, ini mengangguk, ya, menunduk atau mendongak, gitu. Kalau tadi dikhususkan untuk melihat sekitaran, ya, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kalau ini sebaliknya, dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Seperti kita perhatikan orang dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, ini kita bisa gunakan tilting, tilt up and tilt down. Apa sih tujuan kita menggunakan kamera tilting? Ini untuk menunjukkan suatu image reaksi. Ini juga untuk memperlihatkan keadaan subjek yang berukuran tinggi karena keterbatasan dari frame kamera. Juga untuk mengatur komposisi. Selanjutnya adalah dolly atau tracking. Dolly ini merupakan teknik pengambilan gambar dengan menggunakan track atau menggunakan rel, sehingga si kamera ini bisa bergerak maju dan juga mundur pada posisi track tersebut. Artinya, pengambilan gambar dengan dolly ini akan mengakibatkan kamera dapat bergerak mendekati atau menjauhi objek. Apabila kamera bergerak mendekati objek, maka ini kita sebut dengan istilah dolly in atau track in. Tapi sebaliknya, jika kamera ini bergerak menjauhi objek, maka ini disebut dengan dolly out atau track out. Pengambilan gambar dengan menggunakan cara dolly atau tracking ini sangat dramatis. Karena secara psikologis ini akan melibatkan penonton. Ketika kamera mendekat, kemudian kamera menjauh, seperti itu. Lalu tujuannya apa? Tujuan menggunakan kamera dolly atau track ini untuk menunjukkan variasi ruang, juga untuk menciptakan dramatic effect, dan juga mengikuti subjek atau follow, juga merupakan variasi shoot, dan juga pengaturan pada komposisi. Selanjutnya adalah following. Following ini merupakan gerakan kamera mengikuti objek. Pada prinsipnya, following sama dengan tracking atau dolly tadi. Tapi, gerakan kamera secara following ini akan lebih leluasa, di mana kamera bergerak secara aktif mengikuti kemanapun objek bergerak. Apabila objek bergerak ke depan, maka kamera mengikuti dengan cara mundur. Sehingga hasil bidikan kamera ini akan memperlihatkan objek yang sedang bergerak ke arah penonton. Adapun alat bantu yang bisa digunakan untuk membuat kamera mengikuti objek bergerak, biasanya ini berupa track atau rel. Bisa juga menggunakan kendaraan atau dengan cara-cara lainnya. Tujuannya apa ketika kita menggunakan kamera follow? Menciptakan suasana ruang, menciptakan dramatic effect, mengikuti subjek atau follow, variasi shoot, juga pengaturan komposisi. Selanjutnya crabbing. Crabbing ini adalah gerakan kamera mengambil gambar suatu objek secara horizontal ke kanan atau dikenal dengan istilah crab right, atau ke kiri dikenal dengan istilah crab left. Tujuan mekanis dari pengambilan gambar dengan pergerakan kamera secara crabbing ini adalah melihat sebuah objek dari sudut pandang yang lain tanpa terjadi transisi gambar di dalamnya. Mengikuti atau tidak mengikuti objek
pada foreground maupun background, memperlihatkan informasi ataupun objek baru yang muncul dalam gambar, memperbaiki posisi objek yang salah letaknya, mengomposisikan kembali gambar. Itu adalah tujuan mekanis dari pengambilan gambar crabbing. Nah, untuk tujuan artistiknya dengan pengambilan gambar secara crabbing ini adalah menghubungkan subjek dengan lingkungan, juga menghindari perubahan sudut pandang dan menghindari transisi. Nah, gerakan selanjutnya adalah pedestal. Sesuai dengan namanya, ini pedestal adalah gerakan kamera di atas pedestal yang gerakannya bisa naik juga bisa turun. Kalau kita lihat sekarang ini, banyak digunakan dengan porta Jeep Traveler supaya ini dapat dilakukan gerak pedestal. Gerakan kamera pada pedestal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pedestal up dan pedestal down. Nah, pergerakan pedestal ini sedikit berbeda dengan tilting. Bedanya apa? Kalau pedestal ini yang bergerak adalah kameranya naik dan turun, sementara kalau misalkan di tilt up dan tilt down ini adalah kameranya menunduk dan mendongak. Itu pembedaannya ya. Selanjutnya adalah craning ya. Crane. Ini adalah gerakan kamera meninggi atau naik ataupun merendah atau turun dari dasar pijakan objek. Gerakan craning ini akan membantu pergerakan kamera secara optimal yang tidak mungkin dilakukan kamera operator dengan handheld, dolly, ataupun dengan Jimmy Jeep. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengambilan gambar yang dramatis, mulai dari low angle sampai dengan top atau overhead shoot dalam suatu adegan scene. Selanjutnya adalah arch. Arch ini gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Jadi kalau misal dilihat di gambar itu, objek ada di tengah-tengah, kemudian kamera bergerak memutar mengelilingi si objek. Itu arch. Kemudian zooming berbeda dengan gerakan kamera yang sebelumnya tadi kita bahas. Zooming, ya, zooming kamera ini tidak bergerak dan hanya menggunakan tombol zoom pada kamera. Pada zooming, lensa zoom bergerak mendekati atau menjauhi objek secara optikal dengan mengubah panjang focal lensa atau focal length dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar ataupun sebaliknya. Ada dua macam zooming, yaitu zoom in, di mana zoom in ini adalah mendekat pada objek, dan zoom out ini adalah menjauh dari objek. Dalam pembuatan sebuah film, teknik zooming ini kurang direkomendasikan. Kenapa? Karena dalam sebuah adegan, durasi yang digunakan dalam satuan detik. Jika menggunakan teknik zooming, efek yang akan diperlihatkan seringkali ini tidak tersampaikan. Selanjutnya adalah pengambilan gambar objek bergerak. Selain teknik pengambilan gambar berdasarkan gerakan kamera pada perekaman video, dikenal juga teknik mengambil gambar objek bergerak. Dalam mengambil objek bergerak, ini terdapat beberapa kemungkinan. Di antaranya, yang pertama ini adalah objek sejajar dengan kamera. Pada kondisi seperti ini, maka kamera harus tetap mengikuti gerakan si objek. Agar dapat mengikuti gerakan objek, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, kita mengikuti dengan menggunakan kendaraan, dengan menggunakan trek, rel, ataupun alat bantu lainnya. Yang kedua adalah objek menjauh atau mendekat ke kamera. Jika objek menjauh kamera, maka itu disebut walk out. Tapi jika objek mendekat kamera, maka disebut dengan walk in. Kemudian ada yang namanya framing. Pada sebuah film, ini sering ditemukan scene yang framenya kosong. Kemudian orang atau pemeran masuk ke dalam frame, ataupun sebaliknya, meninggalkan frame. Kadang orang atau pemeran harus keluar dari frame sehingga frame ini menjadi kosong. Nah, bagian inilah yang dimaksud dengan framing, yaitu masuknya objek dalam sebuah frame film yang awalnya kosong. Pada framing, hal yang harus diperhatikan adalah posisi kamera tidak bergerak, namun yang bergerak adalah si objeknya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Kemudian sebagai bahan refleksi, latihan, untuk nilai keterampilan, maka kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di layar kalian. Di sana diperintahkan dengan menggunakan kamera HP ataupun kamera lainnya. Jika kalian memiliki DSLR, silakan gunakan SLR. Jika memiliki kamera video profesional, silakan. Jika tidak, hanya handphone, silakan. Buatlah sebuah video pergerakan kamera. Apakah itu arch, pan left and right, tilt up and down, following,
pedestal ataupun crabbing. Kalau misalnya kalian lihat di following, pedestal ataupun crabbing, mungkin kalian akan berpikir, ini kan butuh alat. Gimana caranya kalian bisa berpikir dan memfungsikan yang ada di sekitar kalian itu sebagai alat untuk pengambilan gambar. Misalkan following, kalian bisa mengikuti objek, ya, gambar objek dengan menggunakan sepeda motor, atau dengan sepeda, atau dengan menggunakan skateboard, dan lain sebagainya. Kreasikan bagaimana kalian bisa melakukan teknik pengambilan gambar sesuai dengan perlengkapan seadanya. Pengambilan gambar ini kalian lakukan berdua, kelompok, dengan pembagian dari 6 ini dibagi 2, jadi masing-masing dapat 3. Kemudian pada video yang diambil, seandainya kalian mengambil gambar art, maka di sana kasih teks tulisan teknik pengambilan gambar art, pergerakan kamera art gitu. Teknik pergerakan kamera tilt up ketika kalian mengambil gambar, tilt up dan tilt down. Kemudian silakan video-video tersebut kalian satukan menjadi sebuah video. Jadi seperti video tutorial teknik pengambilan gambar atau teknik pergerakan kamera. Silakan kalian edit, boleh menggunakan aplikasi berbasis Android ataupun aplikasi video lainnya yang tidak menyulitkan kalian untuk kegiatan pembelajaran online ini. Jika sudah selesai, kalian upload ke dalam YouTube, kemudian link YouTube kumpulkan atau serahkan di GCR. Lebih jelasnya, kalian bisa lihat perintah selanjutnya di dalam Google Classroom kalian. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Bagaimana? Materi-materi yang saya berikan tadi mudah bukan? Saya yakin kalian bisa memahaminya dan kalian bisa mengerti. Nah, agar kalian tetap selalu mendapatkan informasi pembelajaran pada channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Itu saja, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.